Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman, beberapa waktu terakhir kita kembali diingatkan lewat suara bumi yang tidak lagi lirih. Banjir dan longsor di Sumatera Barat, Utara hingga Aceh bukan sekadar peristiwa alam, tetapi ajakan untuk menengok kembali sudah sejauh apa amanah kita sebagai khalifah dijalankan. Kerusakan lingkungan sering lahir dari kerusakan yang lebih dalam. Ketika manusia jauh dari tanggung jawab dan kelalaian menguasai hati, bumi ikut menanggung akibatnya. Karena itu, krisis ekologi hakikatnya juga krisis spiritual. Lalu apa sebenarnya makna manusia sebagai khalifah dan bagaimana Al-Quran mengajak kita merawat bumi dengan kesadaran? Kita akan bahas bersama dalam Mutiara Iman hari ini. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya, beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Ustadz Abdul Hamid SH. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sudah bergabung di Mutiara Iman hari ini. Ya. Ustadz, tema kita rasanya mengajak untuk kembali kita membaca ayat-ayat alam. Ya. Namun sebelumnya tentu kita turut berduka cita atas apa yang menimpa saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Mudah-mudahan segera pulih harapannya. Dan tentunya Ustadz, hari ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya Islam memaknai manusia ini sebagai khalifah dan tanggung jawab serta peran pentingnya dalam merawat bumi yang sudah mulai kritis. Kita akan beri kesempatan Ustadz Abdul Hamid untuk bertausiah pengantar. Baik, silakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Hingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus melakukan perubahan untuk menjadi insan yang lebih baik. Sholawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada Baginda Agung, Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tentunya kita lihat nanti dari perspektif ekologis, Mbak ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah." Pada saat itu Allah dawuh kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kalau kita kemudian melihat bagaimana para ulama memaknai khalifah, jadi para ulama tersebut memaknai bahwa khalifah itu secara bahasa bisa dimaknai sebagai pengganti setelah sesuatu yang ada. Ada yang memaknai khalifah itu adalah pemimpin. Ada juga para ulama yang memaknai bahwa khalifah itu adalah pengelola. Makanya seperti Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan khalifah itu adalah al-muslihu fil ard lal mufsidu fiha. Khalifah adalah ia yang membuat kebaikan, merawat, mengelola dan melestarikan bumi, bukan mereka yang melakukan kerusakan terhadap bumi. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan manusia sebagai khalifah, sebenarnya Allah sudah menawarkan itu kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, kepada semuanya. Sudah ditawarkan oleh Allah. Namun mereka tidak ada yang sanggup. Akhirnya kemudian yang sanggup untuk menjalankan itu adalah manusia. Sebagaimana sampean sampaikan tadi bahwa akhir-akhir ini kita banyak dikejutkan dengan kejadian-kejadian musibah, bencana alam, fenomena alam tersebut, seperti di Sumatera, kemudian di Aceh dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Tentu ini kita tidak bisa katakan bahwa hanya sebagai takdir semata. Kejadian itu karena takdir Allah misalkan, tidak bisa. Karena
bagaimanapun juga alam bukan hanya sebagai objek untuk kita jadikan kita eksploitasi, kita ambil manfaatnya tanpa batas. Tapi lebih dari itu, alam harus kita posisikan sebagai partner yang menemani perjalanan hidup kita selama di dunia. Kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik jika kemudian oksigen yang kita hirup tidak senyaman saat ini. Kita tidak mungkin bisa makan dengan baik jika tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan tanaman itu tidak sesubur sekarang. Begitupun dengan air dan sebagainya. Kalau kita melihat data lingkungan bahwa kerusakan alam saat ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat memprihatinkan. Bahwa sejak tahun 2024 hingga 2025 kerusakan hutan utamanya itu kurang lebih sekitar 500.000 hektar. Jadi setiap hari kalau kita hitung, kita bagi itu kurang lebih ada 1.500 hektar hutan yang dirusak. Maka dalam kesempatan ini saya tidak dalam posisi untuk menyalahkan siapapun atau mencari siapa yang salah, tidak. Tapi saya ingin mengajak para pemirsa Mutiara Iman untuk sama-sama membangun kesadaran kolektif bahwa kita oleh Allah telah diberikan amanah yang sangat besar, yakni sebagai khalifah di muka bumi ini. Akan tetapi sebagai khalifah itu bukan berarti kita bisa kemudian berlaku semena-mena terhadap alam. Tapi kita harus benar-benar bisa menjadikan alam sebagai rekan, sebagai partner. Dan juga kita berusaha untuk merawat alam, menjaga alam, dan juga melestarikan alam. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau bersabda bahwa huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, bahwa Allah menciptakan kalian semua manusia itu dari bumi, dari tanah ini. Wasta'marakum fiha, dan dia Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk memakmurkan bumi. Maka dalam makna khalifah tadi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Imam Qurtubi, Imam Fakhruddin Ar-Razi atau ulama-ulama yang lain, ada 3 tugas utama kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini ketika kita lihat dari perspektif ekologi. Yang pertama, kita berkewajiban untuk menjaga semesta, menjaga alam, menjaga bumi, juga bermakna menjaga sungai-sungainya, menjaga hutan-hutannya, menjaga gunung-gunungnya tentunya. Yang kedua, bermakna merawat semesta. Dan yang ketiga, memperbaiki. Dan tentunya kita berharap semoga kita ke belakang bisa membenahi diri kita, membenahi hubungan kita dengan alam, sehingga kita bisa lebih menghargai alam. Yatakhallaq bi ahlakillah. Jadi kita bisa berakhlak sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sistem dan dengan ekosistem alam yang sudah dibuat sedemikian rupa. Kita bisa memperlakukan alam seperti itu, sebagaimana alam ingin diperlakukan, sehingga ke depan apa yang terjadi sebagai musibah itu tidak terulang kembali. Ustaz, itu tadi sebuah pencerahan untuk kita kembali berkesadaran merawat alam. Karena sejatinya seperti yang Ustaz sampaikan, alam ini bukan hanya objek eksploitasi, melainkan ada partner kita dalam hidup di dunia. Kenapa sebenarnya Allah mempercayai kepercayaan pemimpin atau khalifah tadi kita sebut kepada manusia? Apakah tidak kepada makhluk yang lebih baik mungkin amalannya seperti malaikat, atau justru karena manusia memang dianggap yang paling baik walaupun hari ini adalah golongan yang merusak alam begitu? Sebenarnya dari ayat yang saya kutip tadi, kalau dilanjutkan, idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah berkata kepada malaikat akan menciptakan khalifah di muka bumi. Para malaikat kemudian saat itu sempat meragukan gitu. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang hanya
akan membuat kerusakan dan juga suka melakukan pertumpahan darah di muka bumi ini. Namun Allah tutup ayat tadi dengan kalimat qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudahlah malaikat, saya lebih tahu daripada engkau. Alasan kenapa kemudian manusia yang dipilih sebagai khalifah daripada malaikat, karena dalam diri manusia, makhluk manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang paling komplit dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan malaikat, atau bahkan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain seperti gunung dan sebagainya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, malaikat itu mereka hanya memiliki dorongan kebaikan saja. Ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk bersujud, selamanya dia akan bersujud. Ketika diperintahkan untuk bertasbih, maka selamanya dia akan bertasbih. Begitu pula dengan jin. Jin diciptakan dari api. Nah, tapi jin meskipun dia juga punya potensi kebaikan dan keburukan sama seperti manusia, jin bukan penghuni asli bumi. Nah, yang benar-benar penghuni asli bumi adalah manusia. Selain itu dia punya akal, punya hati, dan dia bisa mempelajari potensi-potensi itu. Dia punya pilihan di setiap langkahnya. Satu sisi dia bisa mengemban amanah sebagai khalifah, meskipun ada sisi lain yang kemudian kadang kita menyalahkan tanggung jawab itu yang sebagai khalifah, sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan di bumi ini. Oke, baik. Adalah sebuah keputusan prerogatif Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi karena dianggap yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lain, begitu. Betul. Dan karenanya kita punya pilihan ya Ustadz untuk bisa menjaga ini dengan sebaik mungkin ataupun merusaknya, memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan golongan tertentu saja. Betul. Ada kalanya kita menganggap bahwasanya manusia sebagai khalifah ini hanya sekadar simbolis, begitu Ustadz. Karena di kondisi sekarang kita memaknai khalifah ini mungkin hanya sebagai gelar saja yang kita pelajari dari waktu ke waktu. Nah, sebagai tugas ekologis yang harus dikerjakan, apa yang perlu menjadi prioritas kita sebagai manusia? Yang pertama menurut saya adalah soal pemahaman kita terhadap khalifah, pemahaman kita terhadap agama Islam. Bahwa sebenarnya isu lingkungan, environmentalism ini bukan isu baru. Agama Islam memiliki perhatian yang sangat besar sekali terhadap lingkungan. Baik di dalam Al-Quran, dawuh Kanjeng Nabi dalam hadis, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menunjukkan betapa Islam sangat peduli terhadap lingkungan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW dalam perang. Ini kondisi perang kan tentunya kondisi genting ya. Nabi bilang kepada para sahabat, sekarang perang, tapi jangan satupun dari kalian nanti ada yang menebang pohon atau membunuh hewan dengan alasan apapun. Ada hadis yang lain misalkan ketika kita berada di kondisi air yang banyak sekali, Nabi melarang, meskipun engkau berada di tempat yang banyak sekali air, jika engkau menggunakannya janganlah berlebihan. Atau banyak sekali hadis-hadis yang lain. Artinya pemahaman kita umat Islam dalam tanda kutip terhadap teks-teks itu bahwa harus kita benahi, sehingga ketika itu terjadi maka kesadaran kita untuk peduli terhadap lingkungan juga akan tumbuh. Nah, kegagalan memahami itulah menurut saya, atau kurangnya pemahaman terhadap makna khalifah dalam perspektif ekologi, sehingga kemudian membuat kita abai terhadap lingkungan. Baik, bahkan Nabi pun sudah mencontohkan dari dulu bahwasanya hal sekecil apapun kita harus merawat yang berkaitan dengan alam. Betul. Ustaz, semakin menarik pembahasan kita akan ulik bagaimana secara spesifik kita harus menjaga alam sebagai khalifah di bumi di segmen berikutnya. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman.